Teman-teman pernah kepikiran nggak sih gimana cara buat menghitung gaji karyawan secara otomatis? Nah, di video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membedah baris demi baris atau line demi line kode kalkulator sederhana yang bisa membantu teman-teman menghitung gaji karyawan, bahkan bisa menghitung tunjangan dan juga pajak. Selamat datang di dunia di mana Python bukan hanya sekedar bahasa pemrograman, tetapi juga alat untuk memecahkan masalah nyata. Let's get started. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan masuk ke topik pembahasan kita, di mana kode ini sudah saya bagi menjadi 5 bagian agar teman-teman bisa mengerti, di mana semuanya saya bagi dengan komentar atau dengan tagar ya. Ada input data, gaji pokok, tunjangan, dan juga ada logika total gaji, dan terakhir tentu saja ada output. Di dalam kode ini saya menggunakan beberapa fungsi teman-teman, yaitu upper, lower, min, exit, f-string, dan juga format khusus dalam f-string yaitu titik 2 koma dan sebagainya yang akan saya jelaskan sebentar. Dan sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana output atau contoh dari penggunaan program ini kepada teman-teman, dimana ketika teman-teman menjalankan program ini, teman-teman bisa mengisi nama. Saya isi seperti ini, dan juga golongan, status menikah, ya atau tidak, jumlah anak, saya isi contohnya 2, dan akan langsung muncul seperti ini, akan langsung outputnya muncul secara otomatis. Dan sekarang saya lanjut untuk menjelaskan baris demi baris dari kode yang telah saya buat ini. Nah, di baris pertama, teman-teman bisa melihat bersama bahwa ini diawali dengan fungsi print. Fungsi print ini berguna untuk menampilkan tulisan ke layar supaya pengguna tahu program sedang berjalan. Baris ini akan mencetak tulisan kalkulator gaji pegawai ke layar dari teman-teman atau ke layar user. Ini hanya untuk mempercantik tampilan dan juga memberitahu user bahwa program ini adalah program kalkulator gaji. Nah, perlu diketahui bahwa print yang pertama ini hanya ditampilkan 1 kali karena perintahnya hanya 1 kali saat program pertama dijalankan. Nah, kita lanjut ke baris keempat, yaitu bagian input datanya. Di baris keempat, program akan menampilkan teks nama pegawai di layar dan menunggu user untuk mengetikkan nama mereka. Nah, fungsi input sendiri digunakan untuk mengambil input dari keyboard atau input dari user, dan input tersebut akan disimpan ke dalam suatu variabel nama. Misalnya jika user atau saya mengetik Viani Koraa, maka variabel nama sekarang sudah berisi dengan Viani Koraa. Di baris kelima, baris ini meminta pengguna memilih golongan pegawai, bisa A, B, atau C. Jadi input dimasukkan tentu saja melalui fungsi input, lalu diubah menjadi huruf kapital dengan fungsi upper. Nah, di sini fungsi upper mengelola input dari user. Jadi apapun yang diinput oleh user, jika dia adalah huruf kecil, fungsi upper akan mengelolanya menjadi huruf kapital. Jadi contohnya user mengetik B kecil, maka golongan akan otomatis menjadi B besar atau B kapital. Ini penting agar program tetap berjalan meskipun user memasukkan huruf kecil. Dan inputan tadi akan masuk ke dalam variabel golongan. Di baris ke-6, program akan menanyakan apakah pegawai sudah menikah atau status menikah dari pegawai. Di sini pertanyaannya Y atau N. Mengetik Y untuk ya dan N untuk tidak. Nah, berbeda dengan fungsi upper, di sini kita bisa melihat fungsi lower, di mana input selalu jadi huruf kecil. Jadi kalau user mengetik Y besar,
maka program akan membacanya sebagai Y kecil. Di baris selanjutnya, baris ke-7, di sana ini bagian untuk menanyakan jumlah anak. Karena input menghasilkan teks, maka kita harus ubah ke angka. Jadi di sini pertanyaan jumlah anak diinput dan dia dibungkus di tipe data integer, dan itu akan masuk ke dalam variabel jumlah anak. Jadi misalnya user mengetik 2 yang harusnya sebuah kata atau dalam berbentuk string, tapi ketika dia dimasukkan ke dalam dikelola oleh fungsi integer, maka 2 itu bukan menjadi kata tapi menjadi angka dan akan masuk ke dalam variabel jumlah anak. Kita masuk ke dalam baris ke-10 dan juga sampai 16, di mana semuanya menggunakan fungsi if, elif, dan juga else. Nah, di dalam baris ini teman-teman digunakan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang tadi telah diinput oleh user. Jadi memiliki logika, jika golongan adalah A, maka variabel gaji pokoknya adalah 5 juta. Jika golongan, perlu diketahui golongan ini adalah variabel, jadi variabel yang telah diinput di penginputan sebelumnya. Jadi jika golongan B maka 7 juta, jika golongan C maka variabel gaji pokoknya 9 juta. Kalau inputannya bukan A, B, atau C, program akan mencetak golongan tidak valid dan langsung berhenti dengan exit. Nah, fungsi exit ini digunakan untuk menghentikan atau akan keluar dari program secara otomatis. Kalau user salah memasukkan golongan, maka program akan berhenti dan sudah tidak akan berjalan lagi ke perhitungan selanjutnya. Kita masuk ke baris selanjutnya, yaitu bagian tunjangan. Ini adalah proses untuk inisialisasi variabel. Kalau teman-teman bisa perhatikan, ada 2 variabel, tunjangan istri dan juga tunjangan anak, yang isinya itu 0. Mengapa 0? Ini ditentukan dari jawaban atau inputan dari user. Artinya, kita siapkan dulu nilai awalnya sebagai 0 untuk kedua tunjangan tersebut. Nah, kalau nanti user tidak menikah, maka nilainya tetap 0. Tapi, jika user menikah, maka logika selanjutnya akan bekerja, yaitu menggunakan fungsi if. Jika user menikah, atau variabel status menikah yang diisi user adalah Y atau ya, maka variabel tunjangan istrinya, di sini kita bisa lihat bersama-sama 10% dari variabel gaji pokok. Ya, sekali lagi, variabel tunjangan istri itu adalah 10% dari variabel gaji pokok. Misalnya gaji pokoknya 5 juta, maka tunjangan istrinya sama dengan 5% dari 5 juta, yaitu 500.000. Kemudian di sini di line selanjutnya ada variabel anak dibayar dengan minimal variabel jumlah anak 3. Di sini teman-teman perlu memperhatikan dengan seksama, fungsi minimal di sini digunakan untuk perhitungan di mana program hanya akan membaca inputan dari user maksimalnya 3. Jadi sekalipun user menaruh anaknya ada 4, 5, 6, 7, dan 8, yang dibaca oleh program hanya 3. Oke, hanya 3. Kecuali jika user inputnya 1 atau 2, maka program tetap akan membacanya sebagai 1 atau 2. Tapi jika lebih dari 3, maka maksimal yang akan dibaca oleh program itu hanya 3. Selanjutnya ada variabel tunjangan anak, di mana masing-masing anak dapat 5% dari gaji pokok. Jadi kalau anak dibayar atau jumlah anaknya ada 2 dan gaji pokoknya 5 juta, maka tunjangan anak sama dengan 2 kali 5% kali 5 juta atau 500.000 hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke line 28 sampai 30 yang akan menjelaskan tentang perhitungan total gaji yang akan kita dapat. Nah, di line 28 sini teman-teman
ada 3 variabel baru, yaitu variabel gaji kotor, variabel pajak, dan juga variabel gaji bersih. Nah, di variabel gaji kotor ini isinya adalah hasil penjumlahan dari gaji pokok, tunjangan istri, dan juga tunjangan anak. Sekali lagi, jadi variabel dari tunjangan anak ditambah tunjangan istri ditambah gaji pokok, itu hasil penjumlahannya akan masuk ke dalam variabel gaji kotor. Kemudian gaji kotor itu akan dipotong 10%. Nah, dipotong 10% dan masuk ke variabel pajak. Dan di variabel selanjutnya, yaitu gaji bersih, isinya adalah uang yang diterima setelah dikurangi pajak atau gaji kotor kurang pajak. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam outputnya. Teman-teman bisa melihat kode dari output ini di mana isinya yaitu fungsi print. Seperti yang telah saya jelaskan pada awal video ini, fungsi print itu digunakan untuk menampilkan sesuatu yang ingin kita tampilkan. Dan di sini ada fungsi /n di mana untuk merapikan output yang akan diberikan program agar tetap berada pada tempatnya, atau /n ini digunakan untuk menambahkan satu baris baru di dalam outputnya. Dan juga di dalam fungsi print ini semuanya menggunakan f-string. Jadi akan menampilkan nama, golongan, dan semua rincian. Dan menggunakan f-string ini dipakai untuk menampilkan variabel ke dalam teks. Jadi f-string ini teman-teman, jika kita tidak menggunakan f-string, kita akan menarik variabelnya secara manual, atau bahkan kita perlu mengubah tipe data dari string-string tersebut. Tapi jika kita menggunakan f-string, kita tidak perlu mengubah tipe datanya, kita tidak perlu menariknya secara manual, kita hanya menggunakan f-string dan itu akan ditarik secara otomatis tanpa perlu mengubah tipe data. Dan di sini juga ada format khusus di dalam f-strings yang digunakan. Jadi teman-teman bisa lihat contohnya di sini ada total pajak RP pajak titik 2 koma. Nah, di titik 2 koma ini adalah format khusus di dalam f-string yang digunakan agar angka ditampilkan dengan koma. Misalnya 5 juta. 5 juta jika tidak menggunakan titik 2 koma ini, dia akan muncul memang 5 juta tapi tidak rapi atau tidak ada koma di masing-masing tiga angka 0 tersebut. Nah, jika kita menggunakan titik 2 koma, maka akan langsung secara otomatis muncul secara rapi dan mudah dibaca. Dan demikian, seperti itulah penjelasan rinci atau langkah demi langkah, baris demi baris dari program kalkulator gaji ini. Mulai dari input data, logika if-else-nya, hingga perhitungan tunjangan dan pajak. Program ini berguna untuk memahami dasar-dasar Python seperti input, aritmatika, dan juga output. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau yang lain sebagainya, silakan hubungi saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.